Pemirsa, diprediksi unggul di pemilu 2024. Akankah Anies dan AHY akad sebagai pasangan capres-cawapres? Dan parpol mana yang paling diuntungkan dari duet Anies-AHY? Dan untuk pembahasan lebih lanjut, kita saat ini sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistianto melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mas Ratno. Survei Indopol ini kan memunculkan salah satu hasilnya adalah ada 4 poros koalisi. Nah, apa saja faktor-faktor yang membuat kombinasi duet Anies-AHY ini menjadi yang paling unggul di antara duet-duet lainnya? Baik, Reno dan Valen. Survei ini saya lakukan kira-kira periode 24 Juni sampai 1 Juli ya. Jadi ini data terbaru kami gitu. Ada pola yang sudah terbentuk sebetulnya dalam 1 tahun terakhir ini bahwa ada capres level utama yaitu Ganjar, Anies dan Prabowo. Kemudian ada capres level kedua itu yang biasanya tinggi juga ketika ditanya untuk posisi wakil presiden itu Sandiaga Uno, kemudian AHY dan Ridwan Kamil. Meskipun di akhir-akhir bulan ini Ridwan Kamil cukup naik begitu ya, mengalahkan Sandiaga Uno dan AHY begitu. Kemudian ada level yang bawah itu mulai dari Kofifa, kemudian Mahfud MD, kemudian Caimin, Mbak Puan, kemudian Erlangga Hartarto, Erick Thohir, dan ini hampir semuanya kecuali Prabowo ya, itu adalah yang dianggap memiliki tiket lah gitu ya, ketua parpol gitu ya. Nah, pola yang kedua adalah bahwa ketika level pertama Ganjar, Anies dan Prabowo ini dipasangkan dengan level kedua Sandiaga Uno, AHY dan Ridwan Kamil, ini posisinya menguat begitu. Tapi tidak bisa dibalik posisinya, misalkan di posisi Sandiaga menjadi presiden, AHY presiden dan Ridwan Kamil presiden, itu posisinya melemah. Jadi 3 level atas ini dapat dukungan kuat untuk capres di level kedua. Nah, dalam posisi ini Anies AHY memang dari simulasi kami di 4 poros begitu ya, dengan asumsi PDIP sendiri, kemudian ada KIB, ada Gerindra dan PKB, kemudian Nasdem, Demokrat dan PKS, ini selalu memenangi simulasi ya, semua simulasi di pasangan capres di 4 poros ini begitu. Bahkan angka tertingginya adalah di 34,72. Baik, ini Mas Ratno, ya. Jadi dari semua simulasi yang dilakukan nama ini tetap unggul terus begitu ya. Tapi kalau kita bicara Anies jalan dengan AHY, apa memangnya untung dan ruginya, Mas? Begini, momen koalisi ini gitu atau di sebelum di pemilu 2024 ini sebenarnya partai politik ini kan ingin mendapatkan kotel efek begitu ya. Itu poinnya, sehingga di dalam menentukan pasangan capres ini tidak main-main, karena kehidupan partai politik ini ditentukan perolehan suara di 2024 begitu ya. Nah, yang kedua ini saya pikir kalau dianggap misalkan siapa yang diuntungkan begitu ya, sejak koalisinya ada KIB, kemudian terbentuknya Gerindra PKB begitu ya, apalagi kemudian PDIP yang kekeh begitu ya, meskipun akhir-akhir ini sudah membangun komunikasi melalui Mbak Puan begitu ya. Ini kan mengisyaratkan bahwa posisi khususnya Demokrat dan PKS ini agak terpojok begitu ya. Sehingga kemarin Rapimnas mereka coba menurunkan daya tawarnya begitu, yang sebagian besar semua partai politik mencalonkan ketua umumnya sebagai capres, tapi ini tidak tersampaikan di Rapimnas Demokrat. Sepertinya seperti itu, Mas Ratno. Tapi kalau kita lihat begitu ya hasil survei yang dilakukan oleh Indopol sendiri, kalau kita lihat di semua hasil survei baik itu yang 3 poros ataupun 4 poros,
persentase orang yang tidak tahu dan tidak jawab, ini berarti kan tergolong swing voters begitu ya. Ini kategorinya masih sangat tinggi, Mas Ratno. Bagaimana Anda menganalisa hal ini? Betul. Iya, di sini nampak ya, ketika di tiga capres teratas, terutama Ganjar ya, ketika tidak ada nama Ganjar di situ, maka undecided voternya tinggi, cukup tinggi, gitu ya. Kemudian Anies juga begitu, ketika tidak ada nama Anies, begitu ya, ini undecided voternya juga tinggi begitu. Ini simulasi ini memang saya sengaja ketika misalkan Ganjar tidak masuk karena di situ ada Mbak Puan, begitu ya, dengan pasangan misalkan Erick Thohir. Nah, pemilih Ganjar, begitu ya, itu lebih memilih undecided voter, lebih tidak memilih begitu. Apalagi kemudian ada Anies di situ. Anies tidak diposisikan sebagai capres misalkan, itu undecided voternya tinggi. Tapi lihat coba di Reno di situ, ketika dua nama ini ada Prabowo juga, begitu ya, undecided voternya turun dan posisinya pasangan ini sama-sama menguat begitu. Oke. Baik, Mas Ratno, kalau memang benar Anies dan AHY nanti berarti ada kurang lebih mungkin ada dukungan dari Demokrat, ada Nasdem, ada PKS juga. Nah berarti ini kan menjadi satu kekuatan baru. Bagaimana Anda membaca posisi PDI pada saat ada koalisi yang seperti ini terbentuk? Pertama kalau saya melihat PDIP ini daya tawarnya sangat tinggi sekali gitu ya. Terutama gini, bacanya jangan hanya di putaran pertama atau dari satu putaran saja begitu ya. Di putaran kedua coba. Kenapa kemudian dalam hal ini kemarin ya habis Rapimnas Demokrat SBY coba mendeklarasikan sebagai oposisi, ini kan agar kemudian ceruk ataupun basis-basis pemilih yang anti pemerintah dan tidak setuju dengan pemerintah ini mengumpul di Partai Demokrat dan koalisinya begitu ya, sehingga jelas begitu ya, membelahnya jelas. Nah, prediksi saya ini mereka akan bermain di putaran kedua dan posisi Nasdem, Demokrat, dan PKS, saya pikir agak ngeri-ngeri sedap begitu. Kenapa kemudian Nasdem belum mendeklarasikan koalisi ini? Saya pikir masih menunggu adakah partai yang akan bergabung di putaran kedua. Karena ini menentukan. Jangan-jangan ketika di putaran kedua, katakanlah ya ini ada 4 poros begitu ya, atau bahkan 3 poros begitu ya. Di putaran kedua, Nasdem, Demokrat, PKS hanya sendirian. Semuanya berkumpul di sisi sebelah kiri. Misalkan ada PDIP, misalkan PDIP yang menang, maka di PDIP gitu. Atau Prabowo yang menang, semuanya PDIP juga akan bergabung ke Prabowo begitu ya. Ini menjadi masalah di koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tentu kita lihat ya bagaimana dinamika politiknya paling tidak akhir tahun ini sampai dengan awal tahun depan. Setidaknya mulai terang lah bagaimana nih arah poros koalisi yang terbentuk menuju Pilpres 2024. Terima kasih Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.